10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang Public Goods and Common Resources yang beranggotakan yang pertama ada Faisal Al-Fadli dengan nomor induk mahasiswa 211 011 6035. Yang kedua ada saya sendiri dengan nama Muhammad Abdul Zikra dengan nomor induk mahasiswa 211 011 6001. Anggota yang ketiga ada Hana Rahmi Kamila dengan nomor induk mahasiswa 211 011 6020. Dan yang terakhir ada Intan Farel Aurelia dengan nomor induk mahasiswa 211 011 6008. Untuk slide pertama kepada Faisal dipersilakan. The different kinds of goods. Pada saat ini kita akan membahas jenis-jenis dari barang. Barang-barang dalam perekonomian kita kelompokkan menjadi 4 menurut 2 karakteristik. Apa saja? Yang pertama ada excludable dan yang kedua ada rival in consumption. Excludable berarti dapatkah orang dicegah untuk menggunakan barang tersebut. Kalau rival in consumption itu berarti apakah penggunaan barang oleh satu orang mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Contoh barangnya, barang pribadi ini dapat dikecualikan dan menjadi saingan dalam konsumsi. Banyak dalam barang-barang dalam perekonomian biasanya bersifat sebagai barang pribadi. Barang tersebut tidak akan didapatkan kecuali dengan membayarnya. Dan begitu barang tersebut dimiliki, pemilik adalah salah satu-satunya orang yang diuntungkan. Contohnya 1 kon es krim, pakaian, atau jalan tol padat. Yang kedua ada barang-barang klub. Barang-barang klub ini dapat dikecualikan, tapi tidak bersaing dalam konsumsi. Contohnya ada proteksi kebakaran, TV kabel, jalan tol yang tidak macet. Dan yang berikutnya ada sumber daya umum. Sumber daya umum adalah saingan dalam konsumsi tetapi tidak dapat dikecualikan. Contohnya adalah ikan di laut, lingkungan hidup yang bersih, dan jalan non-tol yang padat. Dan yang terakhir ada barang-barang milik umum. Barang-barang milik umum tidak dapat dikecualikan atau bersaing dalam konsumsi. Artinya orang tidak dapat dicegah untuk menggunakan barang publik dan penggunaan barang publik oleh satu orang tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Contohnya adalah sirine bencana tornado atau pertahanan nasional atau jalan non-tol yang tidak macet. Dalam public goods ada salah satu masalah yang disebut sebagai the free rider problem. The free rider adalah orang yang menerima manfaat dari suatu barang tapi tidak membayarnya. Sebagai contoh, pertunjukan kembang api dengan tiket. Barang ini tidak dapat dikecualikan karena tidak mungkin menghalangi seseorang untuk melihat kembang api dan tidak menyaingi konsumsinya karena kesenangan seseorang terhadap kembang api tidak mengurangi kesenangan orang lain. Karena orang memiliki insentif untuk menjadi free rider, menikmati kembang api secara gratis, jadi pasar kembang api dengan tiket ini akan gagal memberikan hasil yang efisien. Selanjutnya, some important public goods. Berikut 3 barang publik yang paling penting. Yang pertama ada national defense atau pertahanan nasional. Pertahanan nasional tidak dapat dikecualikan atau disaingi dalam konsumsi. Pertahanan negara juga merupakan salah satu barang publik yang paling mahal. Yang kedua adalah basic research atau penelitian dasar. Dalam mengevaluasi kebijakan publik yang tepat terhadap penciptaan pengetahuan, penting untuk membedakan pengetahuan teknologi khusus dan pengetahuan umum.
Perusahaan mencari untung menghabiskan banyak uang untuk penelitian, mencoba mengembangkan produk baru, dan mengeluarkan sedikit uang untuk penelitian dasar. Insentif mereka sebaliknya adalah untuk menunggangi pengetahuan umum yang diciptakan oleh orang lain secara gratis. Dan yang ketiga ada fighting poverty atau memerangi kemiskinan. Program anti kemiskinan ini dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh keluarga yang lebih berhasil secara finansial. Tetapi para ekonom tidak setuju di antara mereka sendiri tentang peran apa yang harus dimainkan pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Jika setiap orang lebih suka hidup dalam masyarakat tanpa kemiskinan, memerangi kemiskinan bukanlah kebaikan yang cukup disediakan oleh tindakan pribadi. Contohnya, seseorang mencoba mengorganisir sekelompok orang kaya untuk mencoba menghilangkan kemiskinan. Next. Studi kasus. Apakah mercusuar merupakan barang publik? Beberapa barang yang dapat beralih antara menjadi barang publik dan menjadi barang pribadi tergantung pada keadaan. Contohnya adalah mercusuar. Manfaat yang diberikan mercusuar kepada kapten kapal tidak dapat dikecualikan atau bersaing dalam konsumsi. Sehingga setiap kapten memiliki insentif untuk tumpahan gratis dengan menggunakan mercusuar untuk bernavigasi tanpa membayar layanan. Karena masalah free rider, pasar swasta biasanya gagal menyediakan mercusuar yang dibutuhkan oleh kapten kapal. Jika pemilik pelabuhan tidak membayar, pemilik mercusuar akan mematikan lampu dan kapal menghindari pelabuhan itu. Dalam memutuskan apakah sesuatu merupakan barang publik, seseorang harus menentukan siapa penerima manfaat dan apakah penerima manfaat ini dapat dikecualikan dari penggunaan barang tersebut. Selanjutnya ada the difficult job of cost benefit analysis, yaitu analisis biaya manfaat adalah sebuah studi yang membandingkan biaya dan manfaat bagi masyarakat dalam menyediakan barang publik. Mungkin sejauh ini kita telah melihat bahwa pemerintah menyediakan barang publik karena pihak swasta sendiri tidak akan menghasilkan kuantitas yang cukup efisien. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menentukan jenis barang publik apa yang harus disediakan dan dalam jumlah yang berapa banyak. Misalkan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk proyek publik seperti membangun jalan raya baru. Analisis biaya manfaat memiliki pekerjaan yang sulit karena jalan raya akan tersedia untuk semua orang, seperti yang kita tahu, secara gratis. Tidak ada harga yang dapat digunakan untuk menilai nilai dari jalan raya tersebut. Hanya bertanya kepada orang-orang berapa banyak mereka akan menghargai jalan raya dan tidak dapat diandalkan. Mengukur manfaat sulit menggunakan hasil dari kuesioner dan responden memiliki sedikit insentif untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika pembeli barang swasta memasuki pasar, mereka mengungkapkan nilai yang mereka tempatkan melalui harga yang mereka sediakan yang mereka bersedia bayar. Pada saat yang sama, penjual mengungkapkan biaya mereka dengan harga yang bersedia mereka terima. Keseimbangan adalah alokasi sumber daya yang efisien karena mencerminkan semua informasi ini. Studi kasus, berapa nilai hidup? Kota dapat menghabiskan sebesar $10.000 untuk memasang dan mengoperasikan sebuah lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini bermanfaat sebagai peningkatan keselamatan. Insinyur mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, lampu lalu lintas dapat mengurangi risiko kecelakaan dari sebesar 1,6 menjadi 1,1%. Jadi, haruskah kita menghabiskan uang untuk cahaya baru? Jika dilihat dari segi maknanya, besar biayanya diukur oleh dolar, tetapi manfaatnya untuk menyelamatkan nyawa orang tidak secara langsung berupa uang. Sehingga untuk mengambil keputusan, kita harus menempatkan nilai dolar pada kehidupan mereka. Namun, hal ini untuk tujuan analisis biaya manfaat mengarah kepada tindakan yang tidak masuk akal. Dalam mengambil keputusan publik dan pribadi, terkadang kita mempertaruhkan hidup untuk menghemat uang. Cara yang lebih baik untuk menghargai kehidupan manusia adalah dengan melihat seseorang yang bersedia mengambil risiko secara sukarela dan berapa banyak mereka harus dibayar untuk mengambilnya. Contohnya, risiko kematian beragam antar pekerjaan. Seorang konstruksi di gedung-gedung yang tinggi memiliki risiko kematian yang tinggi dibandingkan dengan seseorang yang bekerja di kantoran. Dengan membandingkan besarnya upah dalam pekerjaan yang berisiko dan kurang berisiko, mengendalikan upah, dan pengalaman
serta penentu upah itu sendiri. Dengan demikian, pada kasus lampu lalu lintas dapat mengurangi risiko kematian sebesar 0,5 poin persentase. Maka dari itu, manfaat yang diharapkan dari pemasangan lampu lalu lintas ini adalah 0,05 dikali 10 juta atau sebesar 50 juta dolar. 50.000 dolar. Perkiraan manfaat ini melebihi biaya sebesar 10.000 dolar. Jadi kita harus menyetujui proyek tersebut. Selanjutnya ada common resources atau sumber daya umum. Yang A, the tragedy of the commons atau tragedi kebersamaan adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan mengapa sumber daya bersama digunakan lebih dari yang diinginkan dari sudut pandang masyarakat keseluruhan. Tragedi commons muncul karena adanya eksternalitas. Contohnya, ketika kawanan domba satu keluarga merumput di tanah bersama, itu akan mengurangi kualitas tanah yang tersedia untuk keluarga lain. The tragedy of the commons adalah ketika satu orang menggunakan sumber daya yang sama, maka dia akan mengurangi kesenangan orang lain terhadapnya. Yang B, some important common resources. Ada beberapa sumber daya umum penting. Yang pertama ada clean air and water, atau udara bersih dan air. Polusi adalah eksternalitas negatif, maka dapat diatasi dengan peraturan atau dengan pajak korektif atas kegiatan polusi. Udara bersih dan air bersih adalah sumber daya umum penting, seperti lahan pengembalaan terbuka, dan polusi yang berlebihan seperti pengembalaan yang berlebihan. Yang kedua ada congested roads atau jalanan yang macet. Jalanan adalah barang publik atau sumber daya bersama. Tetapi jika sebuah jalan macet, maka penggunaan jalan tersebut menghasilkan eksternalitas negatif. Salah satu pemerintah mengatasi masalah kemacetan jalan raya adalah dengan membebankan tarif tol kepada pengemudi. Tol pada dasarnya adalah pajak korektif atas eksternalitas kemacetan. Yang ketiga ada fish, whales, and other wildlife, atau ikan paus dan satwa liar lainnya. Adalah sumber daya umum. Next. Yang terakhir ada studi kasus dengan judul Why the Cow is Not Extinct atau Mengapa Sapi itu Tidak Akan Punah. Sapi adalah sumber makanan yang berharga, tapi tidak ada yang khawatir bahwa sapi itu akan segera punah. Yang seperti yang kita ketahui bersama, setiap tahunnya umat muslim itu selalu mengadakan ibadah Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, seperti yang kita tahu juga, di tahun itu mungkin ratusan ekor sapi, bahkan ribuan ekor sapi di dunia ini akan dipotong untuk melaksanakan ibadah tersebut. Namun, pertanyaannya kenapa sapi itu tidak pernah punah, walaupun setiap tahunnya rutin diadakan ibadah tersebut. Ternyata ada dua alasan kenapa sapi itu tidak pernah punah. Yang pertama adalah private ownership, dan yang kedua adalah profit motive. Penjelasannya, ternak hidup di peternakan yang dimiliki secara pribadi. Setiap peternak berusaha keras untuk mempertahankan populasi sapi di peternakannya karena dia menuai keuntungan. Jadi si sapi itu sendiri sengaja dipertahankan oleh peternaknya karena dianggap dia akan memberikan keuntungan secara kontinu dari setiap tahun ke tahun, hari ke hari maupun bulan ke bulan. Itulah alasan kenapa sapi itu tidak pernah punah. Oke, kita udah masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan yang pertama, ketika tidak adanya hak milik menyebabkan kegagalan pasar, pemerintah berpotensi menyelesaikan masalah tersebut. Itu merupakan salah satu peran dari pemerintah. Untuk kesimpulan yang kedua, seperti pada musim berburu yang terbatas, solusinya adalah pemerintah mengatur perilaku pribadi. Karena musim berburu terbatas, ya setiap masyarakat itu harus diatur perilakunya sama pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah jika kebijakan direncanakan dan dijalankan dengan baik, maka dapat membuat alokasi sumber daya yang efisien. Dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini berbanding lurus ya tentunya teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf karena kami juga di sini masih mahasiswa yang harus banyak belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.